Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Jakfat. Selamat datang di video UAS saya pada malam hari ini, UAS mata kuliah IRP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis retail store yang saya buat, yaitu deadmerch.com. Saya menggunakan aplikasi Odoo dan menggunakan modul sales, point of sales, purchase, dan inventory. Di sini saya akan menjelaskan produk apa saja yang saya jual, harga jual produk, harga beli produk, sumber dari vendornya dari mana saja, lalu ada inventorinya, gudang-gudangnya, distributor tempat saya untuk menjual produk, lalu ada sistematika pembelian produk ke vendor, serta ada simulasi penjualan produk di toko atau di store. Kita masuk ke sales, masuk ke produk. Di sini ada beberapa produk yang saya jual, ada dari t-shirt Burger Kill, dari Bandit Squad, Jasad, Seringai, lalu ada band dari luar negeri juga, Slipknot, dan Counterparts. Kita contoh ke kaos Dead Squad. Di sini kita bisa masukkan general information-nya, tipe produknya itu dia storable product atau consumable. Lalu ada sales price, harga jualnya ke pelanggan, lalu ada cost. Cost ini harga beli saya ke vendor. Lalu di sini ada purchase. Nah, ini vendor untuk kaos Dead Squad yang pasukan mati ini, vendornya dari IMP Store. Saya beli dengan harga 145.000. Lalu contoh lagi ada ini Dead Squad long sleeve FLS Snake. Ini harga jualnya saya jual dengan harga 200.000, taxnya 10%, dan harga belinya 170.000. Untuk vendornya masih sama di IMP Store karena memang kebanyakan kaos Dead Squad dari IMP Store. Lalu kita masuk ke purchase. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pembelian produk ke IMP Store. Di sini saya sudah buat, ada IMP Store, ada Merch Now. IMP Store saya coba contohkan. Di sini ada bagaimana saya membeli produk dari IMP Store, khususnya untuk kaos-kaos Dead Squad. Di sini ada Dead Squad yang artikel IDDM, saya beli kuantitinya 10 pieces, harganya 145.000, jadi totalnya 1.450.000. Lalu ada Dead Squad pasukan mati sama FLS Snake-nya saya beli 170.000. Ini totalnya sekian. Nah, nanti hasil pembelian ini sebagai purchase order. Jadi nanti kita langsung masuk ke request for quotation. Ini ada kodenya P0001. Kita contoh lagi untuk Merch Now. Kita coba. Nah, di sini dengan kode P0002, di sini saya coba membeli kaos Slipknot dengan kuantiti 20, harganya 350.000, total 7 juta. Lalu ada Counterparts, kuantitinya 5, totalnya 1.750.000. Dengan kaos 6 pieces, saya total belinya 25 juta ke vendor. Lalu kita masuk ke inventory. Di sini kita masuk ke configuration ke warehouse. Jadi untuk Dead Merch sendiri ada distributornya ada 2, ada Extreme Merch dan Black Ants Records. Untuk Dead Merch sendiri mempunyai warehouse. Jadi kita punya warehouse sendiri. Lalu kita juga ada warehouse di Extreme dan satu lagi di Black Ants. Jadi ada beberapa produk dari Dead Merch yang dijual di Extreme dan Black Ants.
Lalu di sini ada kita ke operation, inventory adjustment. Di sini untuk melakukan stock opnam. Contohnya di sini ada stock opnam dari kaos Dead Squad. Ini locationnya di warehouse stocknya Dead Merch. Untuk produk yang di stock opnam itu ada kaos-kaos Dead Squad yang artikel IDDM, pasukan mati, dan long sleeve. Kita ke transfer. Nah, di sini dengan kode XMPOS 001, contohnya saya ingin menjelaskan. Jadi di sini kita contohkan untuk mengirim barang ke Extreme. Jadi dari Deadmerge kirim barang ke Extreme. Extreme melakukan permintaan barang, yaitu kaos Dead Squad pasukan mati dan kaos Dead Squad long sleeve sebanyak 3 pieces. Jadi kita melakukan pengiriman barang ke Extreme. Kita lanjut ke point of sales. Masuk ke point of sales, di sini ada simulasi mengenai pembelian produk di toko. Jadi point of sale sendiri bentuknya seperti kasir. Jadi kita bisa melakukan pembelian secara database. Nah, di sini ada produk-produknya yang tersedia dengan harga-harganya juga tersedia. Contohnya ini di Deadmerge sendiri, misalnya ada customer ingin beli, kita contohkan kaos Dead Squad pasukan mati. Biasanya harganya 165.000 dengan taxesnya 10% tadi, jadi 181.500. Biasanya saat pembelian ini kita masukkan customer sebagai data. Jadi kita bisa add nama customer di sini. Jadi nanti kalau misalkan dia beli lagi, kita bisa bisa ada datanya. Jadi nanti kalau kita ada promo-promo, kita juga bisa hubungi dia. Contohnya ini kita create ya. Contohnya namanya misalkan Boni. Di sini kita bisa masukkan nomor teleponnya, misalkan 0877876666. Oke. Set customer Boni. Kita ke misalkan Boni juga nambah, dia pengen beli kaos Dead Squad yang IDDM juga. Nah, ini langsung ke total. Di sini kita juga bisa kasih diskon, misalkan ternyata kaos IDM kita kasih diskon 10%. Nah, nanti dia otomatis kurang. Misalkan yang kaos pasukan mati lagi ada diskon tahun baru 2021, kita masukkan diskon 21%. Wah, ternyata totalnya jadi 306.735. Kita bisa lanjut ke payment. Payment ini pembayaran ada 2 jenis, ada cash dan ada bank. Bank ini bisa dengan debit, atau kalau cash bisa dengan cash. Misalkan dia bayar cash total segini, dia bayar 350.000. Nah, di sini ada change-nya 43.265. Ini bisa kita validate untuk pembayarannya. Nah, nanti di sini akan muncul bond atau stroke dari hasil penjualan kaos Dead Squad kepada customer Boni. Di sini jelas ya, ada harga setelah diskon dengan total sekian, kembali diskonnya 51.000. Kita contoh lagi, misalkan saya mau beli kaos Slipknot 3, kebetulan lagi belum ada diskon. Ini kita set customer. Di pembayaran melalui bank 1.237.500. Oke, karena kalau debit biasanya bayarnya langsung
jadi dia nggak ada kembalian, bisa langsung kita validate. Nah di sini langsung ada subtotal. Oke, confirm. Kita masuk ke accounting. Nah di sini jelas kalau misalkan untuk segala kegiatan keuangan ada di sini semua. Contohnya kayak vendor. Nah, di sini ada bill-nya tertera jelas. Kalau kita sudah melakukan pembelian, contohnya ini ke Merge Now. Nah, di sini jelas bill-nya. Kalau kita sudah melakukan pembelian sebesar sekian 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 25 juta. Lalu ada reporting mengenai bentar-bentar. Produk. Di sini juga jelas ada produk-produknya apa saja yang kita jual, harga-harganya, seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian video mengenai penjelasan bisnis retail yang saya buat, yaitu Merge pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ordo yang saya buat. Ada beberapa modul yang tidak bisa digunakan seperti pada video tutorial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selamat malam, semoga Bapak Jakpat diberikan kesehatan selalu.